Sementara sang istri mengemasi pakaian suaminya, tiba-tiba dia menemukan sebuah kartu kayu, tapi tidak tahu apa itu. Setelah mengingat sahabatnya yang tahu banyak, jadi dia menelepon untuk memintanya memeriksa. Wen, tahukah kamu apa ini? Wu Yuan, mendekatlah agar aku bisa melihat. Mungkinkah ini kartu perintah Lang Huang? Mustahil. Kok bisa kamu memiliki ini? Perintah Lang Huang. Apa itu? Perintah Lang Huang adalah kartu perintah Dewa Perang Negara Naga. Orang ini memiliki kekuatan untuk mengerahkan puluhan ribu tentara, berdiri di bawah satu orang, berdiri di atas puluhan ribu orang. Kartu perintah ini melambangkan status dan kekuasaan. Begitu kartu perintah ini muncul di Negara Naga, semua orang harus mematuhinya. Apa? Dari mana kamu mendapatkan ini? Sudahlah, di rumah dan tunggu aku. Aku segera pergi ke sana. Setelah mematikan telepon, wanita itu pun mulai ragu. Identitas suaminya tidak sederhana, karena beberapa menit yang lalu, dia melihat dengan matanya sendiri sepasukan tentara berlutut di hadapannya. Namun ketika dia turun, dia tidak melihat siapapun. Sekarang, dari mana datangnya kartu perintah? Hal ini membuatnya semakin merasa suaminya menyembunyikan sesuatu darinya. Saat itulah sang suami tiba-tiba kembali. Dia segera menanyainya, apa yang ingin kamu tanyakan? Kau baru saja pergi kemana? Aku gak pergi kemana. Aku tadi masih di lokasi konstruksi memindahkan batu bata. Begitu pulang kerja, aku langsung pulang. Tidak kemana-mana. Semakin melihatnya, dia rasa suaminya semakin mirip orang itu. Tadi orang itu juga memakai pakaian ini. Kenapa saat aku panggilmu, kamu tidak kembali? Ada juga sekelompok orang di depan rumah. Siapa itu? Istriku. Aku tidak mendengar panggilanmu tadi. Lagi pula, aku baru saja kembali. Aku juga tidak melihat siapapun di pintu. Istriku sayang, ada apa denganmu? Jangan berbohong padaku lagi. Jelas aku baru saja melihat sekelompok orang berlutut di hadapanmu. Orang itu juga memakai pakaian ini. Apa maksudmu pakaian ini? Orang-orang di lokasi konstruksi. Semua orang memakai pakaian ini. Jadi bagaimana kau menjelaskan kartu perintah ini? Apakah itu bukan milikmu? Ini benar milikku. Apakah itu benar-benar milikmu? Benar, aku menggalinya di lokasi konstruksi itu. Ada beberapa lagi di sini. Jika kamu suka, aku berikan semuanya padamu. Ketika melihat begitu banyak kartu perintah yang serupa, wanita itu mengira dia pasti salah paham. Lagi pula, lelaki itu hanyalah pekerja pemindah batu bata biasa. Bagaimana mungkin dia Lang Huang? Tapi dia tidak bisa sangka suaminya benar-benar menyembunyikan identitasnya. Sebelumnya dia benar-benar sedang memindahkan batu bata di lokasi pembangunan. Tiba-tiba bawahannya menemukannya. Mereka berharap dia bisa kembali untuk melindungi negara naga. Namun, dia muak dengan kehidupan yang membunuh. Sekarang dunia dalam keadaan damai. Dia hanya ingin hidup damai bersama istrinya. Jadi dia langsung menolak dan pergi. Namun bawahannya tetap berpegang teguh dan tidak mau lepaskannya. Kejar sampai ke pintu rumahnya. Saat dia berdebat dengan bawahannya, dia dilihat oleh sang istri, So Yen. Ketika dia mendengar istrinya memanggil, dia sangat ketakutan. Lalu memerintahkan anak buahnya untuk segera membubarkan diri. Untuk pencegahan, ketika dia kembali, dia juga menyiapkan beberapa kartu perintah. Dia akhirnya berhasil menipu istrinya. Saat ini, sahabatnya juga berlari ke rumahnya, ingin melihat perintah Lang Huang. Wen. Sebenarnya kartu ini. Apakah ini benar-benar kartu perintah Lang Huang? Dari mana kamu mendapatkannya? Itu milikku. Kamu tahu apa ini? Kartu perintah Lang Huang. Hanya Lang Huang tertinggi yang memilikinya. Kartu ini dapat memanggil 3 jenis pasukan. Bahkan gubernur kota Gian pun harus berlutut. Apa yang dipahami oleh tukang pindahan batu bata sepertimu? Aku masih punya banyak ini. Jika kamu tidak keberatan, itu semua untukmu. Aku langsung tahu itu bukan yang asli. Wu Yuan, aku harus mengingatkanmu akan hal itu. Sebaiknya jangan keluarkan kartu perintah palsu ini. Jika orang lain tahu, keluargamu memalsukan kartu perintah untuk melakukan penipuan, maka keluarga Leng harus mati. Aku tahu. Saat ini wanita tersebut menerima panggilan telepon. Itu panggilan sekretarisnya. Katanya keuangan perusahaan akan bangkrut. Melihat itu, lelaki itu langsung berkata serahkan padanya. Tapi barusan dia menyembunyikan identitasnya. Sekarang sahabat dan istrinya tidak bisa mempercayainya. Saat ini, temannya langsung memberikan pendapat kepadanya. Lang Huang hendak datang ke kota Gian. Jika kamu mengenalnya, risiko kecil ini tidaklah apa-apa. Lang Huang akan tiba di kota Gian. Kenapa aku tidak tahu? Tipe perdesaan sepertimu mungkin belum pernah mendengar tentang Lang Huang.
3 hari kemudian, orang-orang kaya di kota Gian akan mengadakan perjamuan untuk menyambut Lang Huang. Aku khawatir keluarga Leng tidak memenuhi syarat untuk menghadiri pesta tersebut, tapi kamu bisa ikut denganku. Aku pergi dulu. Setelah sahabatnya pergi, pria itu berlari ke atap dan mengeluarkan kepulan asap. Dengan sangat cepat, bawahan muncul. Penduduk desa mengabarkan bahwa aku akan datang ke kota Gian, juga mengadakan pesta selamat datang. Mengapa aku tidak mengetahuinya? Bawahanku, keluarkan kartu undangan. Coba aku lihat siapa yang meniru Lang Huang. Hamba akan segera pergi menanganinya. Perusahaan istriku juga mengalami masalah, membutuhkan seseorang untuk menyelesaikannya. Tuan Lang Huang, tentara naga telah menyusup ke para properti di Gientan. Di antaranya ada banyak orang kaya di sana. Selama ada perintah Tuan, tidak ada yang berani tidak mendengarkannya. Apa gunanya aku membesarkan sekelompok tidak berguna seperti kalian? Biarkan mereka menindas kalian langsung di depan pintunya. Bos, dia memegang kartu perintah dan bersikeras untuk bergegas masuk. Kami mencegahnya tetapi tidak bisa. Anak ini berani menyinggung CEO Xiao. Kamu pasti akan mati. Di luar. Bahkan kartu perintah Lang Huang kau pun gak patuh, bukan? Sekelompok sampah dengan mata buta mengotori mata tuan hebat ini. Cepat pergi. Tuan Lang Huang, semua orang ini buta, tidak mengenali perintah Lang Huang. Saya tidak tahu saran apa yang Tuan mau berikan saat datang ke sini. Kamu berlutut. Aku ingin meminta sesuatu. Pak, tinggalkan saja tugasnya. Baru-baru ini perusahaan istriku mengalami masalah. Kau membantu aku memecahkan masalah ini. Tidak masalah. Perusahaan ini nantinya akan menjadi partner kita. Aku akan segera menyiapkan kontrak 100 miliar. Saya harap Lang Huang menerimanya. Sepertinya kau masih paham moralnya. Semua orang kaya di Benteng Gian. Hari ini mereka semua datang ke sini untuk menyambut Lang Huang. Nanti kau harus sedikit lebih cepat. Sampai saat itu tiba, jangan bilang kamu kenal Lang Huang. Bahkan jika kau kebetulan mengenal seseorang di sini, sudah cukup untuk keluarga Leng. Itu anugerah untuk kamu. Baik. Aku tahu. Sayang. Soyen, mengapa kamu di sini? Istriku. Aku belum melihat Lang Huang. Jadi aku ingin membuka mataku. Setiap orang yang datang ke sini hari ini adalah orang kaya dan bangsawan. Bagaimana bisa tukang batu sepertimu bisa masuk ke sini? Soyen, kamu menyelinap ke sini? Jika Lang Huang menemukannya, kau akan membunuh keluarga Leng secara gak sengaja, bukankah kamu? Saat itu bertekad untuk membiarkan sampah ini masuk ke dalam keluarga Leng. Lihatnya sekarang, seluruh keluarga Leng akan terlibat olehnya. Aku tidak menyelinap masuk, tapi dari pintu utama. Jangan bilang kartu undangan. Itu yang kamu mencuri. Orang-orang yang datang ke sini hari ini semuanya adalah orang kaya. Seorang pekerja sepertimu datang untuk ikut bersenang-senang? Saat belum ada yang menemukannya, segera keluar dari sini. Lang Huang tiba. Tuan Lang Huang ada di sini. Mohon bersikap lembut dan jangan membuat aku kesulitan. Yakinlah. Kami berikan penghormatan pada Tuan Lang Huang. Anak, bertemu Lang Huang. Beraninya kamu tidak sopan? Soyen, kamu gila gak? Berlututlah dan menyambutnya. Aku hanya ingin melihat seperti apa sebenarnya Lang Huang. Sekarang setelah melihatnya, segera berlututlah. Leng Wu Yuan, keluarga Leng kamu, mengajari menantu laki-laki seperti itu? Mengapa aku mendengar bahwa Lang Huang sudah hidup tersembunyi? Dia gak perlu harus sesuai kata-katamu. Mungkin itu palsu. Soyen, apa yang kamu bilang? Pekerja sepertimu, bisa menyaksikan penampilan Lang Huang, sudah merupakan suatu kehormatan besar. Kau bahkan berani menghina Lang Huang. Mohon Lang Huang akan memaafkan dia. Sudahlah. Orang tidak tahu akan tidak bersalah.
Kami memiliki identitas khusus. Seorang pekerja. Seperti dia tidak lajah untuk mengetahuinya. Semua berdiri. Seperti yang diharapkan dari Lang Huang. Belas kasih dan sungguh murah hati. Saya tidak tahu kali ini Lang Huang datang kota Gian kali ini. Untuk apa? Kali ini aku datang. Yang pertama adalah ganti pemilik negeri berbagi kekhawatirannya. Kedua, usia aku sudah tidak muda lagi. Beliau berharap aku segera menikah. Jadi, kalau putriku bisa menarik perhatian Lang Huang, bukankah kami akan segera berada di awan? Aku juga punya seorang keponakan, cantik dan anggun. Kalau saja itu bisa menarik perhatian Lang Huang. Tidak tahu Lang Huang. Apakah ada standarnya? Hanya perlu kompatibel. Aku pikir nona muda itu cukup bagus. Apa? Menarik perhatian Lang Huang. Keluarga Leng sangat diberkati. Itu benar. Naik. Jika bisa berpegangan pada tali Lang Huang, keluarga Leng akan diselamatkan. Aku udah mendengarnya lebih awal. Nona Leng sendirian memikul beban seluruh perusahaan Leng. Gak sangka, dia memiliki penampilan yang luar biasa gitu. Jika bisa menikah, ini adalah kehormatan aku. Tuan Lang Huang peduli padanya. Ini adalah berkah untuk 8 generasi Wu Yuan kami. Wu Yuan tidak berani menerimanya. Perusahaan Leng berada dalam situasi sulit. Keuangan tidak cukup. Aku khawatir tidak akan mampu menahan lebih lama lagi. Perusahaan Leng akan. Masalah kecil ini tidak perlu disebutkan. Berikan saja padaku. Lang Huang bersedia membantu keluarga Leng mengatasi kesulitannya. Wu Yuan. Perusahaan tiba-tiba menerimanya. Proyek berharga 100 miliar. Perusahaan kami terselamatkan. 100 miliar. Baru saja selesai berbicara. Apakah bawahanku sudah selesai melakukannya? Seperti yang diharapkan dari Lang Huang. Lang Huang memang Lang Huang. Baru ambil tindakan. Jumlahnya 100 miliar. Benar-benar murah hati. Ini bukan apa-apa. Selama Nona Leng menginginkannya, aku bisa membuat keluarga Leng mengambil satu langkah ke awan. Tidak tahu apakah Nona Leng mau makan malam bersamaku hari ini? Anak ini mencuri identitasku. Bahkan berani merampok wanitaku. Dia tidak mau. Soyan, kamu gila? Istriku. Dia jelas tidak punya niat baik. Kau tidak boleh pergi bersamanya. Tidak ada niat baik. Jika Lang Huang tidak memiliki niat baik, mungkinkah dia memberi keluarga Leng proyek senilai 100 miliar? Kategori itu, sama sekali bukan yang dia berikan padamu. Itu aku. Kok bisa? Itu benar aku. Sebelumnya, aku udah mencari beberapa bos yang aku kenal. Mintanya untuk memberi perusahaan Leng proyek senilai 100 miliar. Pekerja sepertimu, tapi juga membual seperti nyata. Apakah bos yang kamu kenal? Apakah itu kontraktor di lokasi konstruksi? Soyan, apakah kamu masih bisa bilang omong kosong? Dari mana pekerja sepertimu mendapat 100 miliar? Menjadi orang yang tidak berkuasa itu gak apa-apa, tapi setidaknya jujurlah. Proyek ini benar-benar hadiah dari aku padamu. Aku tidak berbohong. Dialah yang berbohong. Proyek 100 miliar. Bukanlah 10.000. Pekerja sepertimu, di mana kau mendapatkan investasi sebesar itu? Kau merasa aku akan mempercayaimu, bukan? Atau percayalah pada Tuan Lang Huang. Dia sama sekali bukan Lang Huang. Mustahil. Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Bukan Lang Huang. Soyan, apa yang kamu maksud? Lang Huang sebenarnya sudah lama hidup tersembunyi. Dia hanya palsu. Aku melihat kalian semua telah tertipu. Anak, kamu tegur kami itu buta atau apa? Sudah cukup. Kau sudah banyak menimbulkan masalah. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat pulang, kakak. Kakak apa? Saat Lang Huang belum menghukum, tolong cepat keluar. Jika tidak, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Itu benar jika tidak keluar. Bahkan Lang Huang murah hati. Kami juga tidak akan memaafkanmu. Kalian telah melihat kartu perintah Lang Huang? Atau telah menerima pemberitahuan dari penguasa?
Dia hanya palsu. Lang Huang benar-benar mengasingkan diri sejak lama. Saya benar-benar tidak tahu dari mana kalian mendapat berita itu. Tapi pikir itu benar. Oke, hari ini aku akan membuka mata kalian. Barang ini ditahbiskan oleh penguasa. Dupa Yu Wang dapat membuktikan identitasku. Aku benar-benar tidak menyangka, ini dupa Yu Wang dari Zhao Chou. Aku tidak menyangka akan ada benda ajaib seperti itu. Memang benar, itu adalah Tuan Lang Huang. Dupa Yu Wang yang sebenarnya. Aku telah gunanya menekan energi naga sejak lama. Lihat bagaimana aku bisa menghancurkan barang palsu ini. Barang ajaib apa itu? Itu hanya palsu. Sialan, apa yang ingin kamu lakukan? Pergi dulu. Kamu berani menghancurkan senjata suci Lang Huang, kamu pasti akan mati. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, So Yen. Benda ini adalah senjata dewa kuno. Mengandalkan kekuatan manusia tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan juga dilawan olehnya. So Yen, tolong berhenti bersikap kasar dan segera letakkan palunya.